ini saya sambut baik, mudah-mudahan dari Kemenhan arah baru untuk pergerakan umat itu benar-benar diterjemahkan dalam bentuk program kerja. Nah, saya sebagai Ketua Komisi 8 yang memang membidangi keagamaan, siap bersama-sama dengan Matul Anwar untuk semua juga umat, khususnya di lingkungan Matul Anwar. Sungguh luar biasa itu. Saya kira itu patut kita apresiasi dan mudah-mudahan menjadi amal jariah almarhum Pak Besar Bang Kodari. Dan itu bagian dari komitmen untuk membesarkan Matul Anwar. Jadi kalau semakin banyak orang berkomitmen untuk membesarkan Matul Anwar, dan Matul Anwar kan sudah banyak sumbangsi terhadap negara. Jadi sekarang sejatinya negara itu hadir untuk membesarkan Matul Anwar, siapapun dari manapun, ya kan? Apakah dia dari tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan dari tingkat desa. Jadi jangan sampai Matul Anwar itu seperti anak tiri dan itu nggak boleh, ya. Harapannya ya Matul Anwar semakin bagus, semakin berkembang, ikut sumbangsi yang signifikan untuk bangsa dan negara, dan kader-kadernya bisa lahir menjadi pemimpin bangsa. Ini ketua Provinsi Banten, Pak Mardiono. Ketua MUI Provinsi Banten. Berarti sering komunikasi nanti. Sudah ada nomor dia. Harus. Silakan, saya kan orang yang tolong. Tidak susah. Siapnya Pak Mardiono. Ya. Makasih banyak Pak. Sepertinya media baiknya bisa dipakai Untuk dapat melakukan temuan-temuan yang nanti akan dapat dikerjakan dalam mencetak generasi-generasi mengenai kondisi yang saat ini disebut pemberian tanah almarhum Pak Kodari. Ya. Oh iya, itu bagus sekali ya. Jadi bisa kita bangun perguruan tinggi yang unggul. Ya. Tempatnya di mana Pak? Pandeglang mana? Saya nggak tahu sih ya. Tapi nanti segera kita dorong. Harapannya Pak? Ya, harapan saya Matul Anwar ke depan menjadi motor penggerak Indonesia. Melakukan generasi bangsa khususnya di Banten memangnya di seluruh Indonesia. Karena Matul Anwar organisasi yang sudah kuat dan berdiri secara teknologi tidak bisa memberikan kontribusi terhadap perjalanan bangsa kita saya kira. Kalau memang anggota misalnya Pancasila jadi Trisila atau jadi Ekasila ya nggak bisa gitu loh, kecuali kalau Ekasilanya itu pakai istilah juga ketuhanan yang Maha Esa, itu baru bisa. Tapi kalau misalnya pakai kata gotong royong ya nggak bisa gitu loh, karena menjadi apa. Nah, yang kedua nggak bisa dimaknainya adalah misalnya kemanusiaan yang adil dan beragam. Ini kan sering dikaitkan dengan hak asasi manusia. Kemudian pemahaman HAM-nya diambil dari Barat. Ya, yang itu kemudian nabrak dari konteks sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa ini kan dikukuhkan atau terkukuhkan dalam konstitusi kita di pasal 29 ayat 1. Bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu artinya apa? Kalau dulu saya waktu belajar hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, itu maknanya pertama, di negara ini tidak boleh ada ya kebijakan atau produk hukum yang bertentangan dengan hukum agama. Kalau bagi orang Islam, ya hukum Islam, ya. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan dengan hukum agama. Makna yang kedua adalah dari pasal 29 Undang-Undang Dasar itu, kalau ada hukum agama, artinya kewajiban beragama yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan negara, maka negara ini wajib bantu. Maka wujudnya kalau di kita, itulah kenapa ada Kementerian Agama. Ya. Kenapa? Nah, ya itu kalau kontrak sosial kita bernegara sejarahnya memang begitu, itu bisa kita baca dalam risalah
risalah sidang BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Republik Indonesia, maupun BPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, ini yang kami rasakan. Sekarang ini kan kalau ini yang dari BNPT ulang, gitu. Pemerintah obrol, Haji Solah. Pemerintah ini sering, ya, bicara tentang misalnya kita harus membentengi negara kita dari paham-paham transnasional, ya. Setuju nggak kita? Yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan 4 konsensus bernegara, atau yang bahkan mau mengganti bentuk negara kita setuju, ya. Misalnya apa? Kita, ya, kalau orang bicara bahwa mestinya bagi umat Islam, ya, bentuk negara yang paling pas berapa, hanya sekedar dia menyampaikan pandangan, tidak masalah. Nggak boleh orang hanya sekedar menyampaikan pandangan dilarang, ya. Yang kemudian menjadi dilarang adalah kalau pandangannya itu diartikulasikan, diaktualisasikan, ya, di tengah kehidupan masyarakat kita dalam rangka merubah 4 kesepakatan bernegara kita, 4 konsensus bernegara kita, ya. Apalagi kemudian kalau melahirkan, ya, katakanlah, atau mengajak orang melakukan intoleransi, lebih jauh lagi kemudian mengajak orang untuk melakukan tindak kekerasan. Nah, itu kan yang tidak boleh, ya. Nah, itulah kenapa saya, ya, kebetulan saya kan Pak Islam sering ditanya, kenapa kok tidak toleran dengan HTI? Ya tidak bisa, saya bilang, karena tujuan HTI sebagai organisasi ingin merubah NKRI ini, ingin merubah 4 konsensus bernegara kita. Tapi kalau soal Anda punya paham bahwa sebagai orang Islam, bentuk negara yang menurut Anda pas itu adalah sistem khilafah, meskipun kalau ditanya yang namanya sistem khilafah itu masalah mekanisme pemilihan khilafahnya bagaimana, fungsi-fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya itu siapa? Apakah kembali pada zaman dulu Amirul Mukminin semua fungsi itu dilaksanakan di tangan satu orang? Nggak bisa jawab juga. Terus yang paling kita sering tanya, best practice-nya itu mana yang pernah terjadi? Karena kan masing-masing negara Islam, sebut saja, itu kan mengartikulasikan sistem pemerintahan dan sistem bernegara itu kan beda-beda, ya. Iran saja yang sering disebut sebagai negara Islam, meskipun dalam konteks mazhab Syiah, yang punya konsep bernegara yang disebut dengan wilayatul faqih, bentuk negaranya ya tidak bilang khilafah. Kepala negara dan kepala pemerintahannya ya disebut presiden, ya. Meskipun di sana ada yang lebih berkuasa dari presiden, ya, yaitu yang disebut faqihnya itu, ya, yang sekarang masih Ayatullah Khamenei yang bisa membatalkan, tapi tidak kemudian dalam urusan sehari-hari itu turut campur. Nah, ini kan perdebatan, tapi sebagai pikiran silahkan saja orang punya pemikiran. Nah, Arab Saudi, memang ada yang mau mengatakan Arab Saudi bukan negara Islam karena bentuknya kerajaan, itu kan tidak juga. Ada yang mau mengatakan misalnya Pakistan bukan negara Islam, ya, dia lebih banyak mendeklar berlakunya syariat Islam bahkan daripada. Nah, jadi itu yang saya lihat. Tetapi yang ingin saya kritisi adalah bahwa paham transnasional yang masuk ke negara kita itu bukannya hanya yang berbasis agama, tapi yang berbasis juga paham liberal. Ya, ini kan paham liberal, yaitu termasuk paham-paham HAM universal yang kemudian hendak menegasikan, ya, ajaran agama kita. Hanya ini tidak terasa, ya, dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak keras. Gerakannya kan tidak seperti misalnya HTI yang pakai pidato, pakai kumpulan massa dan lain sebagainya. Ini kan dilakukannya tentu melalui kegiatan-kegiatan yang disebut dengan community development, diskusi-diskusi kelompok kecil.
kemudian melalui pengajaran-pengajaran. Lebih dari itu, dengan katakanlah melalui sebagian teman-teman kita yang aktif di kelompok masyarakat sipil atau LSM. Nah, bentuknya apa? Bentuknya Pak Arsul. Bentuknya adalah setiap kita mempropos merencanakan sebuah kebijakan atau legislasi yang berbau syariat Islam, itu pasti berusaha untuk ditentang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah ada menjadi hukum positif, menjadi legislasi kita, itu dikutak-atik. Ya. Contoh yang pertama, saya sebut kebetulan 3 hukum PKS, PKB dan PAN, ya, mendengungkan ya, perubahan konsep pasal zina yang ada di KUHP sekarang, ya, agar lebih mendekati syariat Islam, belum syariat Islam, agar lebih mendekati syariat Islam. Kenapa? Karena di KUHP yang sekarang, yang sudah berumur 150 tahun itu, ya, dari sejak zaman Belanda, dan yang di Belandanya sendiri sudah berganti-ganti, itu yang namanya, tentu di Belanda tidak ada konsep zina itu, tapi ketika penjajah Belanda memperlakukan KUHP di Indonesia, dibuatlah pasal, saya sampai hafal ini, bukan karena saya suka berzina ya, nanti saya hafal karena paling sering berdebat dengan teman-teman penganut paham transnasional HAM ini, gitu ya, overspend atau perzinahan. Nah, di KUHP sekarang, orang itu disebut berzina yang bisa dihukum. Ini yang bisa dihukum artinya bisa diproses hukum oleh polisi. Itu kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan persetubuhan dan salah satu terikat dalam perkawinan atau dua-duanya. Jadi kalau janda sama duda, ya, misalnya sampai punya anak 3, nggak bisa. Komunitasnya pun ada. Itu. Nah, itu kita perjuangkan. Nah, ya kalau kebetulan di Komisi 3 saya menjadi kaktainya karena saya berlatar belakang hukum, bukan apa itu aja. Nah, ini sebetulnya hebatnya. Saya surprise juga, Pak. Pemerintahan Jokowi itu dan Pak Kiai Ma'ruf Amin setuju. Padahal kan biasanya pemerintahan Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi itu kan dianggap anti-Islam gitu. Ini setuju loh. Baru kemudian pemerintah akan berpikir kembali ketika 23 duta besar dari negara-negara Uni Eropa itu datang ke DPR. Termasuk juga tidak semuanya, ada 10 atau 12 datang ke P3 juga, ketemu dengan saya yang keberatan dengan pasal itu. Nah, jadi itu kemudian padahal itu masih tetap kita tempatkan sebagai delik aduan, belum delik biasa. Apa bedanya? Kalau delik biasa itu maka tanpa ada yang mengadu, tapi polisi lihat bisa langsung diproses hukum. Kalau ini harus pakai mengadu dulu, karena kita tentu sudah memperkirakan kalau delik biasa terlalu berat, ya. Maka kita bikin tetap delik aduan, hanya yang mengadu, ya, itu selain orang tua, suami atau istrinya, kalau dia sudah punya suami atau istri, atau anak-anaknya, jadi garis lurus ke atas atau ke bawah, itu kita luas, ditambah, ini usulannya PKS, kemudian memang jadi kontroversial, ya, ditambah dengan RT lah, kepala kampung, lurah. Nah, ini memang waktu itu debat habis, terutama sama teman-teman PDI. Nah, ini kalau nanti sekarang ini PLKD ada persaingan politik, nah itu orang dicari-cari kesalahannya dari situ oleh lawannya. Jadi itu antara lain yang ini kan.
Tapi secara prinsip pemerintah dan DPR sudah sepakat merubah politik hukum kita tentang perzinahan. Ya. Dan itu adalah bentuk artikulasi dari syariat Islam, meskipun kita tidak mengatakan itu untuk syariat Islam. Nah, yang kedua juga pasal tentang perbuatan cabul. Itu negara barat dan tentu menggunakan teman-teman LSM di sini minta tidak ada kalau itu dilakukan laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Ya. Padahal kalau saya baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Kenapa? Nah, jadi mintanya kalau laki sama laki, misalnya kok di kalau di hotel ini sudah pelukan apa itu kan bukan urusan etik. Nah, paham itu tadi transnasionalnya itu bukan soal kasus ini, tapi paham yang mengatakan demikian. Negara itu tidak boleh masuk ke dalam ruang privasi warga negaranya. Nah, ini paham transnasional yang dikembangkan di mana-mana. Ya, dan sekarang masuk ke kita. Ya. Yang kedua, yang begituan itu, nah apa kalau yang kita yang belajar ilmu hukum barat, itu adalah crime less, kejahatan, kalaupun dianggap kejahatan yang tidak ada korbannya. Nah, kalau orang zina itu kan nggak ada korbannya, kok macam suka sama suka kok, nikmat sama nikmat katanya, begitu. Nah, jadi kalau dalam konsep paham transnasional barat ini nggak boleh negara itu campur masuk. Nah, ini yang sering kemudian saya coba termasuk dengan para duta besar. Saya bilang sama duta besar Prancis yang datang di BPPT 3 yang sudah